Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendo TVRI Bengkulu dan kita masih membahas mengenai namanya pengelolaan hutan dan juga lahan bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Yurdani selaku Polisi Hutan dari Dinas LHK Provinsi Bengkulu, dan ada Bang Rifi Zulhendri selaku Pelestari Mangrove ya. Kita ke Bang Rifi lagi nih selaku Pelestari Mangrove. Nah, untuk melestarikan mangrove nih tadi Bang, itu sulit nggak sih? Sulit itu enggak sebenarnya. Jadi agak susah jawabnya. Yang susah itu mengkader. Mengkader. Ya, jadi mengkader orang-orang yang ingin melestarikan mangrove. Mengkader konservator mangrove. Oke. Oh, namanya konservator. Oke, baik. Jadi kalau sudah sama-sama tahu penanaman mangrove itu sudah sangat banyak. Ribuan. Tapi sudah melakukan penanaman terus pulang. Penanaman, foto-foto, terus mereka pulang. Ini kan tanam tinggal. Betul. Tidak dirawat lagi. Tidak dirawat. Perawatannya susah nggak nih? Ya susah. Jadi kalau kita punya prinsip tanam tumbuh, artinya kita punya program setelah penanaman, yaitu monitoring. Nah, mangrove ini yang namanya kita menanam di hutan itu banyak musuhnya. Jadi seperti kalau lagi pasang itu banyak enceng gondok. Nah, namanya bayi mangrove yang baru tanam, enceng gondok banyak. Di saat pasang dia ini tarik, di saat itu dia tarik lagi, jadi lepas lah. Iya. Butuh tim untuk yang menambal sulamkan. Misalnya bibit ini mati, ya ada tim monitoring. Nah, terkadang yang monitoring ini yang dilupakan. Terlalu banyak penanaman, jadi perawatannya itu bisa dibilang sangat jarang. Jadi mungkin mereka pikir setelah menanam dan menancapkan bibit tersebut itu bakalan tumbuh. Padahal tidak sama sekali ya kan. Nah, mungkin zaman sekarang mungkin hanya konten saja Kak, bisa dibilang seperti itu. Betul nggak sih? Kalau kita berbicara ekstrim, iya. Ya, Jadi menurut Abang sendiri seperti apa nih baiknya ke depannya untuk pelestarian mangrove ini sendiri? Jadi kalau yang paling bagus itu menciptakan seorang konservator. Konservator itu paham dia bagaimana memoles sebuah bibit mangrove menjadi hutan mangrove. Nah, kalau kita mensosialisasi terus ke pertemuan ini, itu akan lupa. Hanya menangkap di saat forum. Tapi perlu sebuah formula yang menciptakan seorang konservator. Makanya di tahun ini mudah-mudahan kita punya namanya Sekolah Konservasi Mangrove. Sekolah Konservasi Mangrove. Itu pertama di dunia dan pertama di Indonesia. Kita pernah dapat rekor muri tahun 2022 terkait pemanfaatan fungsi ekonomi yaitu teh mangrove. Nah, tahun ini kita mencoba untuk mendatangkan lagi rekor muri. Artinya bukan rekor muri yang kita kejar, tapi cetakan-cetakan atau calon-calon konservator ini yang terkurikulum 3 bulan. Jadi betul-betul dibentuk. Nah, menurut Bang Rifki sendiri selaku pelestari mangrove ini, untuk hutan mangrove di Bengkulu ini sudah mencukupi belum untuk keperluan kita selaku Provinsi Bengkulu, tentunya untuk yang namanya agar tidak terjadi abrasi mungkin, atau untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan fungsi mangrove ini sendiri? Di beberapa titik memang kalau kita berbicara ke abrasi, mangrove itu memiliki 200 jenis lebih. Nah, masing-masing jenis itu memiliki fungsi masing-masing. Kalau kita berbicara misal di daerah utara, Bengkulu Utara, itu kan jalannya longsor. Nah, itu ada mangrove yang bisa menahan, mengunci, namanya vetiver. Nah, itu beda mangrove-nya? Beda mangrove. Yang di Pulau Bay gitu? Bukan, jadi mangrove itu ada 200-an lebih. Nah, kalau untuk mencegah abrasi itu namanya vetiver. Kalau untuk pemijahan hewan-hewan laut, meminimalisir ombak tsunami misalnya ada bencana, itu bakau kalau kita kenalnya. Nah, bakau itu salah satu jenis mangrove. Jadi dilihat dulu fungsi dari mangrove yang ditanam. Jadi, terkadang orang semua penanaman itu dilakukan dengan penanaman bakau. Sementara kita nggak bisa nanam bakau di daerah tebing. Dia nggak punya fungsi untuk menahan atau mengunci tanah. Itu harus ditanam vetiver. Contoh gini, vetiver itu kalau sudah setinggi ini, setinggi dada kita, itu orang 5 cabutnya. Dan dia itu memang kuat.
Akar itu paling kuat. Oke, itulah fungsinya untuk kita memahami terlebih dahulu mangrove tersebut ya kan. Jadi diadakanlah sekolah tersebut gitu. Baik, kita ke Pak Yurdani selaku Dinas LHK Provinsi Bengkulu. Nah, untuk ini sendiri, menurut Pak sendiri mengenai pelestari mangrove ini sendiri mungkin ya, ini kan juga termasuk tupoksi dari polisi hutan juga. Nah, untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mangrove sendiri, menanggapi hal yang disampaikan oleh Bang Rify sendiri, ini menurut dari polisi hutan seperti apa Pak? Iya. Yang tadi ada pemancing tentunya untuk memotong batang mangrove lain seperti itu. Memang semua kerusakan hutan itu yang disebabkan oleh manusia itu yang sering merusak itu memang semuanya itu ada aturannya. Ya. Ada aturan yang mengatur. Tapi kami sebagai polisi kehutanan, kayak saya di Dinas LHK ini belum pernah menangani kasus-kasus seperti itu. Nah, tapi ya kita selaku polisi kehutanan, saya sudah menjiwai, jiwa kita itu sudah jiwa rimbawan. Jadi apapun yang terjadi di situ, meskipun ini tugasnya orang konservasi, tugasnya orang Dinas LHK, tapi kita merasa terpanggil untuk menjaga itu. Nah, ketika ada orang merusak, ya mestinya kita harus segera bertindak. Minimal kita lakukan tindakan yang preemptifnya. Oh gitu. Polisi hutan tugasnya juga menangkap orang yang melakukan kesalahan tidak sih Pak? Atau sama kayak polisi-polisi lainnya gitu? Sama, polisi kehutanan itu tugasnya sama dengan kayak polisi yang lain, polisi umum. Tapi kita tindak pidana di bidang tertentu. Jadi penanganan di bidang kehutanan khusus itu. Kita menangkap orang, misalnya kita ada penebangan liar. Semuanya kita punya penyidik, kita punya tim untuk melakukan tindakan itu. Tapi karena keterbatasan kita di Provinsi Bengkulu itu, nah kita mencari jalan keluar seperti aja. Kita jangan diam aja selaku polisi kehutanan. Ada kerusakan di situ, ada masyarakat yang melapor, misalkan seperti itu. Nah kita segera bertindak. Tidak mampu kita melaksanakan ya dengan kemampuan kita. Kita kan banyak pihak-pihak lain yang terkait yang bisa menangani permasalahan itu. Salah satunya tadi yang di bidang kepolisian itu. Saya selalu bekerja sama dengan kepolisian. Tidak mampu dengan itu kita bekerja sama dengan orang kejaksaan. Mereka kan punya penyidik sama. Tapi kita di bidang keahliannya. Seandainya mereka itu melaksanakan prosesnya, kita sebagai saksi ahlinya kita melaksanakan itu. Jadi proses itu semuanya berjalan. Makanya saya bilang tadi, meskipun kita tidak punya anggaran, tidak punya fasilitas, tapi kita terpanggil bahwa kita itu gimana? Kalau hutan terusak kita merasa gimana gitu. Seperti mangrove tadi dibilang tadi, kada ada satu mangrove dicabut. Kayak mereka mencabut rambut kita gitu Pak. Kita terasa di kita itu. Seperti itu juga kalau ada orang menebang hutan, membuang kulit hutan, kulit kayu, membunuh itu secara tidak ini kan mereka yang berkebun kan banyak modusnya kan seperti itu. Kita merasa terpanggil. Apalagi ada masyarakat yang peduli. Oh Pak, di sana ada laporan mereka membuka hutan atau mereka menebang seperti itu. Kita langsung terpanggil kita itu untuk ke sana meskipun kita tidak punya apa-apa. Oke, baik. Nah, kita lihat yang lokasi yang di daerah yang mau jalan ke Muko-Muko nih, Pak. Ya kan, ya, itu termasuk wilayah dari Polisi Hutan LHK Provinsi Bengkulu juga ya kan. Nah, di sana kita lihat bahwa ada beberapa entah ini hutan pemerintah atau apa gitu, kebanyakan hutannya atau kebanyakan sawitnya gitu Pak yang ditanam. Itu seperti apa kalau menurut dari polisi hutan sendiri gitu? Kalau kita kalkulasikan memang sekarang itu tuh hutan ini baik entah itu hutan negara, entah itu hutan masyarakat, memang kalau dilihat dari jumlah ini sudah banyak kan tanaman kelapa sawit. Nah, itu dia. Itu seperti baik itu apa? Perkebunan maupun punya masyarakat sendiri. Nah, itu pengelolaan lahan ini sendiri itu salah atau hutan akan nanti hilang fungsinya atau seperti apa nih, Pak? Kita ada aturan bahwa tidak boleh alih fungsikan lahan. Nah, dari hutan menjadi tanam situ karena itu bukan tanaman kehutanan. Nah, kalau kita ini program-program kita yang sekarang ini yang kita laksanakan ya RHL di dalam kawasan maupun di luar kawasan kita banyak menanam tanaman-tanaman seperti sekarang ini tanaman yang menghasilkan itu yang diminati oleh masyarakat. Nah, kalau di dalam kawasan, kalau di luar kawasan kita boleh dia menanam kayu-kayuan karena sekarang ini kalau kegiatan reboisasi itu penanaman itu tuh dia sudah mengarah ke ekonomi masyarakat. Karena ekonomi masyarakat itu yang menghasilkan begitu.
Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.